Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur hanya milik Allah. Shalawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami tim Jamaah Tapak Sancang, dalam konten kali ini kami tidak akan menayangkan atau membahas tentang konten peduli kasih atau berbagi rasa kepada kaum duafa. Akan tetapi konten kami kali ini adalah kami ingin berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan kepada saudara-saudara kami, para pemirsa yang senantiasa selalu menyupport dan memperhatikan konten kami tim Jamaah Tapak Sancang. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengulas tentang masalah seputar dunia penarikan benda-benda bertuah yang memiliki energi supranatural. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Berikut isi di dalamnya harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan agar keseimbangan yang ada di alam ini selalu terjaga, karena kemanfaatannya dapat kita rasakan untuk kita semua umat manusia. Perlu diketahui bahwa adanya gunung-gunung, bukit-bukit, laut, dan hutan serta danau itu adalah bagian daripada pasek-pasek atau paku-paku bumi yang menjaga kestabilan, keseimbangan ekosistem alam semesta. Itu adalah termasuk kategori yang zahirnya. Perlu diketahui bahwa di samping adanya paku bumi yang bersifat zahir, ada juga yang tergolong paku bumi yang bersifat gaib. Itulah seperti benda-benda bertuah yang memiliki energi kekuatan supranatural yang memang sudah Allah berikan kepada benda tersebut dengan izin dan ridhonya. Akhir-akhir ini kita mendengar ada sebagian saudara-saudara kita yang terjun di dalam hal dunia penarikan. Bahkan mereka jadikan suatu hobi atau kesenangan. Yang sangat disayangkan, terkadang mereka juga mengajak orang lain untuk menemaninya dalam masalah penarikan benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah yang memiliki kekuatan energi supranatural. Perlu dipahamkan di sini kepada para pemirsa, khususnya sahabat, saudara kami, Jamaah Tapak Sancang yang senantiasa selalu memberikan support dan dukungannya kepada konten kami, tim Jamaah Tapak Sancang, bahwa dalam hal masalah penarikan benda-benda pusaka yang bertuah yang memiliki kekuatan energi supranatural, itu ada yang tergolong memang
paku alam atau paku bumi yang tidak boleh kita tarik kecuali memang ada suatu amanah. Perlu dipahamkan di sini. Kalau misalnya kita mendengar baik secara lisan dari masyarakat tentang keberadaan suatu benda bertuah, misalnya ada di sungai, ada di pohon, ya, atau ada di bukit, atau ada di gunung. Nah, kalau kita tarik, apalagi ditariknya dengan jalan paksa, ya, dengan baik dilakukan dengan ritual menggunakan syarat-syarat tertentu berdasarkan permintaan misalnya dari khodamnya itu. Nah, ini jangan sampai kita juga tertipu dengan tipu daya muslihat jin setan, jin kafir yang sekedar memberikan janji-janji atau iming-iming palsu kepada orang, sehingga orang tergiur ingin mendapatkan benda pusaka bertuah tersebut yang memang kalau didengar syafaat manfaatnya benda tersebut misalnya begini, lantas orang tertarik untuk mengambil. Padahal ada benda-benda bertuah yang memiliki suatu kekuatan energi supranatural. Kalau memang ya, dia tergolong kepada paku bumi, itu nggak boleh diambil. Kalau kita ambil, ya, apakah dia itu tergolong paku bumi ataupun bukan? Nah, kalau kita ambil dengan cara jalan paksa, kita tarik dengan suatu kekuatan ilmu kita, ilmu penarikan, doa ilmu penarikan kita ambil dengan cara paksa, itu yang ada bisa-bisa ketika zahir barangnya, wujud barangnya, dengan melakukan sesuatu kita tarik dengan kekuatan ilmu penarikan kita, zahirlah barang tersebut. Maka ketika zahir atau wujud benda tersebut, yang ada cuma hanya bendanya saja atau warangkanya saja, tetapi isi yang ada di dalam benda tersebut, suatu khodam atau energi kekuatan supranaturalnya itu hilang. Kok kenapa bisa hilang, Bung Kobil? Itu tadi karena dipaksa. Kira-kira orang yang dipaksa ikhlas enggak itu? Enggak. Ya makanya dia juga enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas berarti dia enggak senang, maka akan dia tinggalkan. Yang ada cuma bendanya saja, warangkanya saja, sarungnya saja. Buat apa kan kalau hanya cuma bendanya saja? Sifat manfaatnya kagak ada apa aja? Enggak ada, hilang lah. Jadi syafaat manfaatnya itu udah enggak ada. Syafaat manfaat yang sudah Allah berikan kepada dia itu udah enggak ada. Karena itu tadi dengan jalan paksaan, kecuali dia ikhlas memberikan kepada orang yang sudah memang Allah kehendaki dan ada izinnya Allah, maka khodam itu pun yang ada di benda tersebut memberikannya dengan ikhlas. Seperti misalnya kita berjalan di malam hari, tiba-tiba di bawah pohon beringin misalnya, misal contoh ini mah bersinar gitu. Ada cahaya merah, ada cahaya biru, ya cahaya putih misalnya. Kita datangin misalnya ke cahaya tersebut, kemudian ternyata itu cahaya itu bersumber dari batu misalnya. Kemudian kita ambil, kita bawa pulang. Insya Allah kalau seperti itu syafaat manfaatnya dari benda tersebut ada, karena itu masih secara alami. Artinya dia ikhlas, memang termasuk orang-orang yang sudah dipilih gitu, berarti itu udah termasuknya hak milik dia. Nah, kalau yang seperti itu tuh alami pemirsa, itu berarti rezeki milik kita. Ucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi ingat, dalam masalah ini awas, jangan sampai geser keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih dominan percaya kepada tersebut daripada percaya kepada Allah. Sebab suatu benda itu memiliki suatu kekuatan energi supranatural yang memberikan siapa? Allah lah, bukannya dia.
Kalau kita percaya kepada dia, maka kita akan hukumkan musyrik, tergolong orang syirik. Nauzubillah min dzalik. Makanya awas, waspada kalau kita misalnya memiliki benda-benda berkuah, awas jangan sampai kita terkecoh, terbawa oleh khodam ilmunya. Jangan sampai terus kejadian seperti itu. Kalau bisa kita yang bisa membawa dia, yang kita dibawa oleh dia. Kalau kita dibawa oleh dia, maka kita akan dikendalikan oleh dia. Tetapi kalau kita yang membawa dia, insya Allah kita nggak akan terkendali oleh dia. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Nah, ini tingkat ibadahnya ditingkatkan supaya kita bisa membawa dia, yang kita dibawa dia. Ke tingkat ibadah kita, takarub kita kepada Allah ditingkatkan, begitu, supaya yang sampai kita terbawa oleh dia harus bisa kita bawa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi seperti itu. Kalau benda-benda bertuah yang memiliki suatu kekuatan energi supranatural, kita tarik dengan cara paksa, itu hilang. Syafaat manfaatnya benda tersebut nol, betul nol, karena dipaksa. Beda dengan diberikan sukarela. Jadi seperti itu yang himbauan dari kami ya, kepada para pemirsa, janganlah kita sampai tergiur pada hal dunia penarikan benda-benda pusaka, apalagi tergiur dengan, mohon maaf, penggandaan uang, mengubin. Terkadang itu ujung-ujungnya nanti termasuk kriminal, ujung-ujungnya penipuan. Ya. Banyak sekarang Pak Haji itu. Makanya kalau kita dengar di berita TV itu banyak penggandaan uang sekarang. Penggandaan, ujung-ujungannya mah kasus. Ya, kenapa kasus di kepolisian gitu? Karena ujung-ujungannya itu nanti ngebohongin orang seperti itu. Tidak ada orang yang langsung kaya secara instan, nggak ada. Harus kerja keras, bukan dengan cara seperti itu. Allah memberikan karunia-Nya dengan cara seperti itu. Walaupun misalnya ada memang kebesaran Allah seperti itu, tetapi dilihat dulu manusianya, tingkat ibadahnya, keimanannya, ya. Nanti Allah berikan tuh dari hasil kedekatan dia kepada Allah, ya. Tuh kalau udah seperti itu, tingkatan orangnya lain udah, tingkatan manusianya lain kalau udah seperti itu. Makanya jangan heran kalau kita melihat para alim ulama, abuya berkah-berkah itu beliau ya memang beliau mah ibadahnya udah mantep, takarub kepada Allahnya luar biasa. Bisa saja Allah turunkan suatu karunia-Nya, hadza min fadli rabbi, seperti Nabi Sulaiman, kejadian yang luar biasa, karunia Allah untuk berikan kepada dia luar biasa. Seperti itu. Maka sekali lagi kepada para pemirsa ya, himbauan dari kami, jangan kita tergiur dengan dunia penarikan ya. Berjalanlah seperti apa adanya. Jangan ada hasrat, keinginan yang sifatnya serakah duniawi yang pada akhirnya nanti menjerumuskan diri kita. Karena pengen kaya ya, pengen misalnya begini-begini, nah kita lantas terjun ke hal-hal seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita gunakanlah logika kita. Kalau misalnya dia ngajak orang lain kaya, ada di situ aja dulu kaya mah. Ya, begitu logikanya. Ya, kalau misalnya ngajak orang-orang pengen kaya, aduh dia aja kalau dia biasa mah. Ngapain ngajak-ngajak orang? Kalau misalnya dia biasa menggandakan uang begini-begitu, yang nggak mungkin ada ngajak orang lain kalau misalnya bisa secara alami yang betul-betul diridhoi Allah. Gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah ya sedikit tentang masalah hal penarikan. Sekali lagi saya Al-Fakir ya dari tim Jamaah Tabak Sanjang, mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan ada kesalahannya, ada kekeliruannya, menyinggung perasaan hati pemirsa. Sekali lagi saya mohon maaf, maksud saya nggak arah ke situ ya. Saya hanya sekedar memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang selama ini ya saya pernah jalani. Hilul kalam, mohon maaf lahir batin. Khud ma sofa da'ma kadar wa a'lamu bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.